Halo, nama saya Daud Nangajawa, pendamping Desa Hobawawi, Kecamatan Nungkaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi faktor-faktor penyebab stunting pada ibu hamil dan pada anak yang baru lahir, dan yang ketiga pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun, dan yang terakhir, yang keempat, faktor penyebab stunting pada faktor lingkungan dan keluarga. Mungkin itu saja. Untuk lebih jelas ikuti simulasi yang berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat pagi Mama. Pagi. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Mama untuk kita bersama-sama. Jadi kita lanjut pertemuan kita selanjutnya tentang penanganan stunting. Masih ada Mama yang masih ingat tentang stunting? Apa itu stunting? Mama Buce? Stunting itu anak yang kerdil, Ya. pendek. Terima kasih untuk Mama Buce yang sudah menjawab. Kalau Mama Yurin, stunting itu? Stunting itu anak-anak yang kurang gizi. Iya, betul. Jadi pertemuan kita hari ini kita lebih fokus pada penyebab-penyebab stunting pada ibu hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab stunting pada anak yang baru lahir. Yang ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan dan sampai 6 tahun. Yang keempat itu penyebab stunting pada faktor lingkungan atau keluarga. Jadi di sini Mama kita bagi dalam 4 kelompok. Jadi kelompok 1 akan membahas atau berdiskusi tentang faktor penyebab stunting untuk ibu hamil, dan yang kedua faktor penyebab stunting untuk anak baru lahir, dan yang ketiga faktor penyebab stunting untuk anak 6 bulan sampai 6 tahun. Yang terakhir, kelompok yang terakhir, faktor penyebab stunting untuk faktor lingkungan atau keluarga. Jadi di sini kita bagi dalam bentuk kelompok, kita berdiskusi. Jadi saya mulai kelompok 1 dari Mama Kiken, Iya. kelompok 2 untuk Mama Yore, kelompok 3 untuk Mama Auli, Ya. kelompok 4 untuk Mama Buce. Jadi saya berikan waktu untuk mulai dari sekarang 5 menit. Silakan. Satu apa Bapak? Faktor penyebab stunting untuk ibu hamil. Ibu hamil, iya Bapak. Ya, silakan untuk berdiskusi. Bisa tulis atau kita langsung saja? Langsung saja Bapak. Kita langsung saja, Bu. Jadi mungkin saya minta dari Mama kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih Bapak. Hasil kesimpulannya kami Bapak, penghambat stunting terhadap ibu hamil itu terjadi karena faktor asupan gizi ibu hamil itu kurang. Pertama. Kedua, kurangnya stimulasi yang dilakukan oleh ayah kepada ibu atau stimulasi ibu terhadap lingkungan. Ketiga, ayah sering bikin ibu stres Bapak. Ini ayah dia habis ini pulang mabuk-mabuk, dia pulang dia kasih stres sama ini mama, maka konsentrasi mama untuk urus dia punya ini janin dalam perutnya itu tidak ada lagi Bapak. Sehingga faktor ini lingkungan berpengaruh Bapak, faktor makanan berpengaruh, dan faktor psikologis juga berpengaruh. Mungkin itu kesimpulan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Mama Kiki yang telah menjawab sedetail mungkin.
Selanjutnya saya berikan waktu untuk Mama Yurin untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu saya persilakan. Sama jawaban. Sama jawaban. Oke, Mama Aulin, silakan kelompok 3. Ya, Mama Aulin akan membahas hasil diskusinya, yaitu faktor penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Mungkin ada yang ini? Silakan Om. Kalau Audi sebentar nanti ini Bapak yang berarti terakhir Audi yang tentang lingkungan. Oh, tentang lingkungan. Ya silakan. Kalau tiga untuk lingkungan. Ya, kalau untuk anak baru lahir 6 bulan sampai 6 tahun. 6 tahun, baru lahir sampai 6 tahun. Di sana penyebab stunting itu kurangnya perhatian orang tua terhadap kesehatan anak balita itu. Kemudian yang kedua, anak-anak ini kurang makan makanan yang bergizi. Begitu juga tidak dilakukan stimulasi pada anak sehingga dia bisa berkembang. Mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih untuk Mama Buce yang sudah menjawab hasil diskusinya. Mungkin yang terakhir dari Ibu Auli ada. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami bahwa penyebab stunting yang disebabkan dari faktor lingkungan itu yang pertama itu dari segi kebersihan lingkungan dan kurangnya sarana tempat buang air besar yang memadai di lingkungan setempat. Mungkin itu jawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi Mama dari hasil diskusi tadi sudah mencakup semua jawaban, di mana faktor-faktor penyebab stunting itu disebabkan ada yang secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Di sini ada misalnya yang tidak langsung itu seperti apa, Mama Kiken? Kalau yang tidak langsung itu seperti stimulasi yang kurang berjalan bagus, faktor lingkungan yang kotor, itu sudah tidak langsung. Iya, baik, terima kasih untuk Mama Kiken. Jadi yang tidak langsung itu faktor lingkungan ya, atau kebersihan lingkungan. Dan yang secara langsung yaitu asupan gizi, yang seperti apa yang sudah disampaikan hasil diskusi dari Mama tadi sudah mencakup semua. Jadi mungkin ini saja yang menjadi dasar hasil diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu saja. Sama semua bertanya Bapak. Silakan. Ini kalau jamban sehat sebenarnya Bapak, apakah itu berpengaruh terhadap stunting Bapak? Kalau contohnya di desa saya Bapak, Iya. itu ada beberapa rumah yang tidak punya jamban sehat Bapak. Jadi orang itu BAB sama BAP itu Bapak sembarang tempat. Apakah itu berpengaruh juga Bapak kalau orang buang sembarang tempat Bapak? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Kiken. Kalau menyangkut jamban sehat itu juga sangat berpengaruh karena ini merupakan faktor penyebab secara tidak langsung. Jamban sehat itu kalau tidak dimiliki untuk masing-masing rumah itu sangat berpengaruh. Ya, oke, Ya, itu saja jawaban dari saya. Ya, Masih cukup. ada yang mau bertanya, Ibu Auli? Ada lagi Bapak pas. Ya. Cukup. Mungkin itu saja hasil diskusi kita. Saya tutup dengan resmi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh Mama. Salam. Salam. Bapak.